Bahkan sunah salat sampun sami angsal lembaranipun sedaya. Enten Kang Dereng. Sampun sedaya ta? Insyaallah nika pembahasanipun boten terlalu panjang dan lebar. Insyaallah dipun waos kemawon insyaallah sampun saged dipun pahami. Nanging senajan sampun enten disuguhi lembaran ngenten iki. Menawi mboten kita buka saat pengajian itu terkadang ten griya nggih mboten kebuka. Kadang pun diwacake ten mriki wonten griya pun kesupen. Mengke pas ten TKP di saat sedang sholat niku nggih kesupen ugi. Alhamdulillah pengawasan nika kita maos kemawon sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi sunnah sholat nika mboten enten napa ketika ditinggalkan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Ketika itu ditinggalkan maka sholatnya tetap sah. Ketika niku dikerjakan maka sholatnya lebih sempurna. Ya, dan Rasulullah serta para sahabat meskipun ini termasuk pada bab-bab sunnah sholat, mereka selalu mengerjakannya. Niku bukti bahwa Rasulullah dan para sahabat niku mempersungguh dalam hal mengerjakan yang sunnah. Mboten kados tiyang sakniki ameng sunnah kowe. Terkadang tiyang sakniki kan ketika itu dikatakan sunnah justru kalimat itu menyepelekan. Meng sunnah kowe kan ora wajib. Berbeda dengan para sahabat, para ulama zaman dahulu, ketika dijelaskan bahwa ini adalah sesuatu hal yang disunnahkan, maka beliau selalu mengerjakan itu, bahkan ketika meninggalkannya merasa sangat rugi. Rugine napa? Krana mboten angsal pahala sunnah. Kadadene dengan umpamane dodolan. Janjane enten kemungkinan badi tapi terus mboten purun dodol ini kan biasane gelong gitu. Wah, ngerti ya mulai dodol ning kono lak ya rada suwe badine oke. Ketika tidak untung niku pun merasa rugi. Ketika tidak untung pun merasa rugi, padahal janjane nggih mboten secara materi mboten rugi. Tapi karena mboten untung merasa dia rugi. Nah, harusnya masalah amalan-amalan pun kita juga seperti itu. Sunnah yang pertama, sunnah sholat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Ini janjane namung baleni ingkang riyen kita bahas di saat membahas tentang rukun sholat, tentang takbir nih, oke? Dan juga membahas tentang wajib sholat. Kalau takbirnya itu yang wajib sholat, napa? Takbir intikal, takbir perpindahan niku wajib sholat. Tapi menawi takbiratul ihram rukun sholat. Berarti alhamdulillah tasih sami kemutan nggih. Takbiratul ihram napa? Rukun. Takbir perpindahan gerakan utawi takbir intikal wajib. Lah baik ketika takbiratul ihram maupun takbir intikal niku ada sunnah yang namanya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini dilakukan yang pertama ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah dan ini berdasarkan ijma' seluruh ulama. Ijma' itu berarti seluruh ulama dalam satu masa dulu pernah sepakat dalam pendapat ini. Pokoknya mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Semuanya sepakat. Nah, ketika ada ulama di zaman-zaman yang sesudahnya punya pendapat yang berbeda dengan ijma ulama pada masa sebelumnya,
Maka pendapat ulama di masa sesudahnya niku napa ditolak. Wah, ini mazhab A, B, C, D semuanya sepakat bahwa A itu hukumnya wajib. Kemudian ngerti-ngerti enten ulama anyaran. Ada 4 mazhab seluruh ulama sepakat bahwa hijab hukumnya wajib bagi perempuan. Kemudian enten ulama anyar di masa sekarang dia mengatakan konteks hijab kira kaya sing do dipahami. Jadi hijab ini janjane ora wajib. Maka pendapat ulama di masa sekarang yang menyelisihi ijma niku pendapatnya wajib ditolak. Wajib ditolak. Karena dasar hukum Islam niku ada namanya Quran, ada namanya hadis, yang ketiga adalah ijma. Jadi ijma ini juga menjadi dasar kuat dalam syariat Islam. Dasar kuat dalam syariat Islam. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa umatmu tidak akan sepakat dalam sesuatu yang salah. Jadi berarti ketika itu sudah menjadi kesepakatannya seluruh ulama, niku berarti mesti benar. Ketika sesuatu itu sudah disepakati oleh seluruh ulama dalam satu masa, berarti kesepakatan itu pasti benar. Kalau pasti benar, berarti yang menyelisih ini kok adalah salah. Yang menyelisih ini salah. Nah, adapun dasar hadis tentang mengangkat kedua tangan itu saat takbiratul ihram hukumnya sunnah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Rasulullah biasanya mengangkat kedua tangannya lurus dua pundaknya idzaftataha shalah, ketika beliau memulai salat. Takbir memulai salat itu berarti takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku, dan ketika beliau takbir untuk rukuk juga mengangkat tangan lurus pundak. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk juga mengangkat tangan lurus pundak. Rafa'ahuma kadzalika aidan. Rasulullah pun mengangkat tangan seperti itu juga. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nabi pun juga mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalian nggih kalau ini tentang kalau jadi imam ataupun jadi orang yang sholat munfarid, dua-duanya dibaca. Bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah dan bacaan tahmid rabbana walakal hamd itu dibaca. Sedangkan dalam sholat berjamaah, makmum cukup membaca bacaan tahmid. Makmum hanya menjawab Allahumma rabbana walakal hamd atau rabbana walakal hamd, tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan ketika akan sujud. Iki hadisnya muttafaqun alaih. Napa artine muttafaqun alaih niku? Tertera di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berarti sangat sahih. Menghadap tangannya enggak? Menghadap tangannya. Menghadap tangannya. Oke. Dan sunnahnya dulu sudah kita jelaskan ketika membahas tentang rukun salat, ketika takbir niku sunnahnya adalah ketika takbir mengangkat kedua tangan itu letak posisi hadapan tangannya adalah disunahkan menghadap ke arah kiblat, kemudian jari-jarinya sedikit membuka, mboten nutup ngeten iki. Mboten nutup tapi sedikit membuka menghadap ke arah kiblat. Berbeda dengan ketika sujud. Kalau sujud justru tangannya nutup. Tangannya nutup ngeten iki. Jadi mboten megar tapi nutup. Kalau sujud tangannya nutup, tapi kalau takbir tangannya rada
Nah, jari-jari ini agak membuka. Kemudian nggih, nek sujud nutup rapet, nek sujud rapet, nek takbir rada renggang, nggih. Kemudian letak mengangkat kedua tangan juga ada ketika saat akan rukuk dan bangkit dari rukuk. Mengangkat kedua tangan saat hendak rukuk dan bangkit dari rukuk juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hadisnya sama dengan hadis atasnya. Satu hadis tapi membahas banyak hal gini kok. Hadis yang atas tadi kan wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahu makadzalika aidan. Ketika Nabi takbir untuk rukuk dan bangun dari rukuk rafa'ahuma kadzalika aidan. Nabi pun mengangkat kedua tangan seperti itu juga. Kemudian yang ketiga letak mengangkat tangan adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini letak mengangkat tangan itu di 4 posisi. 1 takbiratul ihram, 2 akan rukuk, 3 akan sujud, 4 bangun dari tasyahud awal. Oh, bangun dari rukuk. Ngapunten. 1 ketika takbiratul ihram, 2 akan rukuk, 3 bangun dari rukuk, 4 bangun dari tasyahud awal. Karepe pun bener tapi ilate kepleset gitu. Lidah tak bertulang. Padune alasan iku. Intinya 4 tempat ya nika. 4 tempat mengangkat tangan, takbiratul ihram, akan rukuk, bangun dari rukuk, dan keempat bangun dari tasyahud awal. Kalau bukan bangun dari tasyahud awal ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga atau ke rakaat keempat tapi bukan tasyahud awal, contohnya ketika sholat witir atau sholat tarawehnya 4 rakaat umpamanya. Berarti rakaat ketiga itu tetap tidak mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangannya kalau bangun dari tasyahud awal. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan idza qama minas sajdataini kabbara. Rasulullah ketika bangun dari 2 rakaat kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga lurus 2 pundaknya. Kama sana'a hina iftataha shalah. Sebagaimana Rasulullah mengerjakan itu ketika memulai salat. Hadisnya di Sunan At-Tirmidzi dan sahih menurut Syekh Albani. Kemudian letaknya ketika mengangkat tangan itu ada 2 posisi, bisa sebatas pundak, bisa sebatas telinga. Bisa sebatas pundak, bisa sebatas telinga. Nah, termasuk hal yang dianjurkan dalam gerakan mengangkat tangan ketika sholat adalah mengangkat kedua tangan sebatas kedua pundak atau kedua telinga, dan dua-duanya sahih, dua-duanya diperbolehkan. Dalam bahasa fikih namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya niku ragam. Ajeng milih yang lurus pundak nggih monggo, ajeng milih sing lurus telinga juga monggo. Sing mboten enten pripun? Sing mboten enten niku le ngangkat keduren atau le ngangkat durung tekan lurus pundak meng lurus dodo. Nah, terkadang saya juga melihat itu. Ada teman-teman yang sholatnya niku ketika mengangkat niku kaya wong aras-arasen.
meng lurus dodol langsung medun mulai. Allah Akbar. Kayak orang niat ngono. Padahal harusnya lurus pundak atau lurus telinga. Nggih lurus pundak tenanan, mboten meng lurus dada ngoten iki. Napa meng lurus weteng. Niku kurang tepat. Adapun dasar hadisnya, ada hadis yang pertama diriwayatkan oleh Malik Ibnul Huwairits. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Rasulullah biasanya ketika akan takbir beliau mengangkat kedua tangannya sehingga lurus dua telinganya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Dan ketika akan rukuk juga mengangkat kedua tangannya sehingga lurus dua telinga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah. Ketika Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, fa'ala mithla dzalik. Rasulullah juga mengerjakan semisal itu. Semisal itu maksudnya mengangkat kedua tangan lurus telinga. Nah, dalam satu kali sholat tidak ada dianjuran terus dibeda-beda. Sing takbiratul ihram lurus telinga, nggo sing ngajeng rukuk lurus pundak. Niku mboten. Harus istiqomah. Ketika dari awal itu lurus telinga, nggih sampai akhir mengangkat tangannya lurus telinga. Dan praktek lurus telinga niku macam-macam. Bisa ujung telinga atau tengah telinga, daun telinganya, atau bagian ujung atas telinganya. Bisa ngenten, bisa agak ke atas sedikit, bisa juga agak lebih atas lagi. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu juga termasuk salah satu sahabat sing paling oke riwayat hadisnya. Salah satu di antara 5 besar sahabat yang paling banyak hadisnya, salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Karena beliau sejak kecil sudah banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecil. Karena nek ajeng apa nggih? Ilmunya itu lebih banyak, belajarnya niku mboten telat. Belajarnya sejak kecil, maka insyaallah ilmunya juga akan lebih banyak. Dan belajar ketika masih kecil niku insyaallah luwih nyantol. Tinimbang nek pun sepuh niku dereng sempat kelingan, dereng sempat apal, selak lali. Apal wae urung laline wis. Ibnu Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya lurus dua pundak ketika memulai salat. Wa idza kabbara liruku', ketika takbir untuk rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika bangun dari rukuk, rafa'ahu makadzalika aidan. Beliau mengangkat keduanya seperti itu juga. Hadisnya sami kali sing dhuwure dhewe wae. Ibnu Qudamah, seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah, dia punya salah satu kitab namanya At-Tawwabin, kisah-kisah taubatnya para ulama. Ada ulama yang awalnya niku preman, awalnya niku penjahat, tapi dia bertaubat, kemudian dia menjadi ulama. Dia punya kitab At-Tawwabin. Insyaallah salah satu kisahnya dulu pernah diceritakan sama Pak Basuki waktu takziah di Dadapan. Rada kesupen ulama yang dimaksud niku sapa niku rada kesupen. Enten sing kelingan.
Ibnu Qudamah menjelaskan bagi orang yang sholat diperbolehkan mengangkat kedua tangannya sejajar atau sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Artinya ujung jari jemari sampai batas kedua bahu atau kedua telinga. Ujung jari jemarinya niku lurus bahu atau lurus telinga. Lurus telinga niku bisa ujung bawah, bisa tengah-tengah, bisa ujung atas. Itu ditulis di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Niku sunnah sholat yang pertama. Sunnah sholat yang pertama adalah mengangkat tangan. Letaknya di 4 tempat. Kemudian posisinya 2 macam. 4 tempat yaitu takbiratul ihram, takbir akan rukuk, takbir iktidal, kemudian bangun dari tasyahud awal. Posisinya bisa 2 macam, yaitu lurus pundak atau lurus bahu. Yang kedua bisa lurus telinga. Yang dimaksud lurus telinga itu adalah ujung jari. Ujung jarinya lurus bahu atau ujung jarinya lurus telinga. Sunnah sholat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap, atau bahasa hadisnya namanya al-qabd, qaf ba zat, qabd, sedekap. Sedekap ketika berdiri. Termasuk sunnah dalam sholat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat selesai dari takbiratul ihram. Selesai dari takbiratul ihram niku langsung sedekap. Mboten sah medun riyin, tapi langsung sedekap. Dan ini menurut jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah maupun Hanafilah. Ada perbedaan dari kalangan ulama Malikiyah yang mengatakan lebih dianjurkan irsal atau menjulurkan kedua tangan setelah takbiratul ihram. Dan makruh hukumnya jika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada waktu sholat fardu, namun disunnahkan dalam sholat sunnah. Niki pendapatnya ulama Malikiyah. Karena nek jenengan ten daerah-daerah yang mazhabnya niku mayoritas Maliki, daerah Timur Tengah, tapi ten daerah napa Afrika, daerah Afrika, Libya, Maroko, dan niku mazhabnya rata-rata adalah mazhab Maliki. Ketika sholat niku mboten sedekap tapi Allahu Akbar langsung irsal ke bawah, dilepas. Dan sedekap pun hukumnya juga bukan wajib, tapi hanya hukumnya sunnah. Jadi umpama mboten sedekap niku tidak batal sholatnya, tapi tetap dianjurkan tetap sedekap menurut jumhur fuqaha, baik Hanafiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Hanabilah niku Hambali. Hadis yang menjadi dasar hal tersebut diriwayatkan oleh ulama yang namanya Sahal ibnu Sa'ad. Sahal, ten Jawa tadi Sahlan. Oke. Bahkan ada doa sebenarnya kan, doa agar dimudahkan urusannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sahlan disebut ping pindho nggih doa niku. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan itu Engkau yang menjadikannya. Dan lanjutannya dari hadis Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan kana nasu yu'maruna ayyadhar rajulu al-yadal yumna
Orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ala dhira'ihil yusra fi shalah. Ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat diperintahkan, artinya dianjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedang sholat. Ini di hadis Sahih Bukhari. Kemudian hadis yang kedua ada di Sunan Abu Dawud. Dikatakan summa wada'a yadahul yumna. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya yang kanan ala dhahri kaffihil yusra, atas punggung telapak tangannya Nabi yang kiri, warrusli wasa'idi, dan pergelangan tangan dan tulang lengan bawah. Lengan bawah niku niki. Niki lengan bawah, niki lengan atas, niki lengan bawah. As-sa'id niku niki, ar-rusghi niku pergelangannya. Punggung telapak tangan niku niki. Jadi meletakkan tangan kanan niku memang bisa macam-macam. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri prakteknya bisa pas di punggungnya, bisa di pergelangannya, bisa di lengannya. Bisa di lengannya. Yang tidak ada dalilnya niku di siku. Kalau di siku niku tidak ada dalil yang menjelaskan. Tapi nek ngenten iki janjane kebablasan. Yang ada niku di lengan, paling mentoke niku di lengan bawah. Kemudian sunnah sholat yang ketiga adalah membaca doa istiftah. Memang lafadznya, istilahnya niku beda, macam-macam. Ada yang menamai dengan nama iftitah. Ada yang menamai dengan istilahnya istiftah. Dan dua-duanya benar. Dua nama ini benar. Mau dinamai istiftah nggih benar, mau dinamai iftitah juga sama. Termasuk sunnah sholat adalah membaca doa iftitah ketika selesai bertakbir, takbiratul ihram. Dan ini adalah jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa membaca doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan pendapat Malikiyah yang berpendapat bahwa membacanya itu adalah makruh. Memang napa nggih? Mazhab Maliki niku juga banyak hal yang agak berbeda. Nanti membaca bismillah, membaca ta'awudz itu juga berbeda nanti di mazhab Maliki ya. Jadi mulai nomor 2, 3, 4, 5 niku mungkin mazhab Maliki sing beda dhewe. Mazhab Maliki niku meyakini ketika takbiratul ihram Allahu Akbar nggih langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa ta'awud, tanpa bismillah, tanpa iftitah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar niku membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Niki pendapat dari mazhab Maliki niku didasarkan pada hadis tersebut. Niki hadisnya mboten kula tulis, namung kula tulis nukilan hadis niku ten pundi? Di Sahih Muslim nomor 399. Memang dari tekstual hadisnya seperti itu. Bahwa Abu Hurairah beliau mengatakan, aku bermakmum di belakangnya Rasulullah, bermakmum di belakangnya Abu Bakar, bermakmum di belakangnya Umar, dan aku tidak mendengar sholatnya kecuali dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini menjadi dasar dari pendapatnya ulama yang bermadhab Maliki. Adapun dalil dari pendapatnya jumhur ulama
Ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah juga. Memang terkadang satu dalil yang sama tapi pengambilan pemahamannya niku bisa berbeda. Pengambilan pemahamannya bisa berbeda. Padahal hadisnya podo. Gampangane enten wong mengucapkan satu kalimat niku kan nggih sing ngrungokke niku penafsirane saged beda-beda. Mas Yoyo nabrak kucing mati. Nggih enten sing nafsirke beda-beda. Mas Yoyo nabrak kucing terus dadi wow. Mas Yoyo nabrak kucing mati. Kucingnya wis mati tapi ditabrak. Enten sing nafsirke Mas Yoyo nabrak kucing terus lo gara-gara ketabrak kucingnya terus mati. Nah ini kan namun kalimat biasa toh. Niku tafsirannya bisa berbeda-beda. Begitu juga dengan hadis. Begitu juga dengan hadis. Terkadang tekstual hadisnya sama, dasar hukumnya sama, tapi masing-masing mazhab mengambil pemahaman dari hadis tersebut bisa berbeda-beda. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi dasar pendapat jumhur ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah iskatatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Qala ahsibuhu qala hunayya. Dia mengatakan diamnya hanya sebentar. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah. Kemudian aku mengatakan dengan ayahku dan ibuku. Bi abi wa ummi niki kalau dalam bahasa Arab apa? Kata-kata penghormatan. Di dalam riwayat lain dengan bahasa fidaka abi wa ummi, tebusanku adalah bapakku dan ibuku. Iki nek diterjemahke ten ngene basa Indonesia memang rada angel. Karena niki mboten tradisine awak dhewe gitu. Bukan tradisinya orang Jawa. Tebusan dengan bapak dan ibu ini kan nek nafsirke wong Indonesia kan bingung toh. Dan ini bukan sumpah, berbeda dengan sumpah. Ini artinya adalah kalimat penghormatan. Penghormatan kepada seseorang. Beliau mengatakan iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, diammu antara takbir dan membaca Al-Fatihah itu apa yang kau baca? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Niku versi pertama yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim yang Allahumma ba'id baini. Adapun memang riwayatnya pun juga banyak sehingga bisa jadi ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan dengan yang jenengan hafalkan mungkin gitu. Ini yang dinukil langsung dari Rasulullah, lafadznya adalah Allahumma ba'id baini. Sehingga yang ini adalah sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah yang dilakukan langsung oleh Nabi. Kalau yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira niku adalah hadis takririyah. Ya, hadis takririyah niku napa artinya? Yang melakukan bukan Nabi, yang membaca bukan Nabi, tapi Rasulullah hanya menyetujui. Jenengan asing milih Allahumma ba'id baini nggih angsal, mau memakai yang kabira walhamdulillahi katsira juga boleh. Dan sebenarnya pun juga macamnya tidak hanya dua niku, banyak macam doa istiftah yang lain.
Kemudian sunnah yang keempat adalah membaca doa ta'awud, isti'adzah, ta'awud niku sama artinya. Isti'adzah, ta'awud niku artinya permohonan perlindungan, meminta perlindungan. Disunahkan membaca isti'adzah di dalam sholat. Disunahkan pula membaca isti'adzah di dalam sholat. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang diranjam, yang dilempari. Dilempari napa? Setan niku ketika Rasulullah lahir, setan-setan itu dilempar dengan bintang apa? Bintang Syihab. Ada bintang yang apa? Dilemparkan oleh para malaikat. Jadi nek jenengan pamane pas ningali di dhuwur ngoten, terus enten bintang sing cemlorot ngoten niku berarti ada jin yang sedang dilempar oleh malaikat. Jangan disertai dengan keyakinan khurafat. Keyakinan khurafat modern apa? Keyakinane nek enten bintang ngoten niku nek njaluk dikabulke. Gitu. Niku kan keyakinan barat macam. Keyakinan barat niku nek enten bintang jatuh niku nggo njaluk napa mawon penjaluke iso kabul. Dan itu adalah keyakinan khurafat. Keyakinan khurafat. Dan itu masuknya di syirik kecil. Masuknya di syirik kecil. Kenapa kok syirik kecil? Syirik kecil itu adalah meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan sebab, hal tersebut diyakini sebagai sebab. Diyakini bahwa bintang jatuh niku sebagai sebab terkabulnya doa, padahal baik secara dalil ataupun secara ilmiah itu bukan sebab terkabulnya doa. Sebab niku kan ada dua. Ada sebab secara dalil, ada sebab secara ilmiah. Sebab secara ilmiah. Nek jenengan keneng lading terus keperang niku metu getahe. Niku kan sebab ilmiah. Mboten sah goleki dalile ndi nggon Quran. Nek keneng peso terus mesti metu getahe. Mboten sah metu. Karena sebab ada dua, ada sebab yang sifatnya ilmiah. Yang kedua ada sebab yang sifatnya niku syar'i berdasarkan dalil. Contohnya napa riyen? Orang yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung famili. Menyambung famili. Niku dalil sudah menyatakan seperti itu. Man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung famili. Berarti nyambung famili itu adalah sebab secara syar'i diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, kalau secara syar'i tidak dinyatakan itu sebagai sebab, secara ilmiah itu juga tidak dinyatakan sebagai sebab. Namun jenengan meyakini hal tersebut sebagai sebab terjadinya sesuatu, berarti itu termasuk syirik kecil. Yang dulu sempat rame dan viral niku napa gelang kesehatan Pak nggih. Padahal gelang kesehatan niku jarene menurut sing dodol niku iso tambah sehat, iso tambah kuat. Padahal bukti ilmiah, bukti empiris mboten enten. Dan akhirnya saat ini kan dibongkar kali sinten nika? Pesulap merah. Gelang kesehatan niku meng ngapusi. Ini nek enten sing adol-adol
dodol ten nggen jenengan karena beberapa bulan yang lalu nggih saya terus ngadol. Nggih langsung kula tolak. Kalau jenengan meyakini itu sebagai sebab padahal secara dalil nggih mboten, secara ilmiah nggih mboten, maka bisa masuk di syirik kecil. Meskipun syirik kecil hukumnya dosa besar. Yang dilarang Allah itu kan ada macam-macam. Ada yang namanya syirik, ada yang namanya kekufuran, ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil, dan semuanya harus dijauhi. Kembali memakai kacamata seperti ini ilmiah kan enten bukti empiris ya. Manggo kacamata terus dadi cetha ini kan ya jelas to enten buktine. Bukti nyatane kan enten. Tapi nek jenengan meyakini nganggo kacamata ngenten iki iso dadi napa? Iso dadi kuat. Meyakini enten kekuatan jimat ten ngene kacamata niku masuk syirik. Sisi pendalilan dari ayat ini menunjukkan bahwa perintah membaca isti'adzah setiap sebelum membaca Al-Quran dan tidak dibedakan keadaan sholat maupun dalam keadaan yang lain, dan disyariatkan membaca isti'adzah setiap sebelum membaca Al-Quran. Dan inilah mazhab jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kecuali Malikiyah beda melih gitu. Malikiyah beda melih, tidak disunnahkan membaca isti'adzah menurut pendapat Malikiyah. Begitu pula isti'adzah disyariatkan untuk mencegah was-was yang muncul dari setan. Untuk menghalangi was-was yang muncul, maka hendaknya diucapkan sebelum membaca Al-Quran. Tiang maca Quran pun juga tidak terlepas dari was-was. Sehingga ketika membaca Al-Quran ngerti-ngerti napa? Nyelamur. Awalnya niku maca surat napa? Lah kok ngerti-ngerti nyambungin ning surat liya. Utawa maca surat ora rampung-rampung. Lah niku kan was-was saking setan. Dan saya pun juga pernah mengalami ini. Awalnya niku maca surat napa kula lali. Lah kok hari-hari ini kok ganti surat gitu. Dan mboten krasa. Dan ini kan was-was saking setan. Nah, tentang bacaan isti'adzah niki, ketika jedanya belum lama, cukup dibaca di awal. Contohnya apa? Jenengan ta'awud ketika akan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hanya jeda lafaz amin. Nah, berarti jedanya namun sebentar. Nah, ketika jenengan membaca surat tidak perlu membaca ta'awud lagi. Ketika jedanya hanya sebentar, maka ketika membaca surat selanjutnya tidak membaca ta'awud. Namun ketika jedanya agak lama, ketika mau memulai membaca Al-Quran lagi, disunnahkan membaca ta'awud, yaitu ketika rakaat yang kedua, ketika mau Al-Fatihah baca ta'awud lagi. Rakaat ketiga juga membaca ta'awud lagi. Rakaat keempat juga membaca ta'awud lagi. Berarti paling tidak membaca ta'awud itu sesuai dengan jumlah rakaatnya. Baca ta'awudnya niku sesuai dengan jumlah rakaatnya. Nek rakaate kalih berarti membaca ta'awudnya 2 kali. Kalau rakaatnya 3 berarti membaca ta'awudnya juga 3 kali. Kemudian yang kelima. Ini sampai nomor 5 ini sementara ini. Sunnah yang kelima, sunnah salat yang kelima adalah membaca bismillah dengan sir pada saat salat jahr, salat yang jahriyah. Disunahkan membaca bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan lirih di dalam salat sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama.
Adapun menurut Imam Syafi'i disunnahkan mengeraskan membaca basmalah. Disunnahkan, bukan diwajibkan. Menurut Imam Syafi'i disunnahkan mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat. Niku bacaan bismillahnya dikeraskan. Niki menurut mazhab Syafi'i. Niku tertulis di dalam kitab Al-Um. Al-Um niku kitab induk mazhab Syafi'i, kitab besarnya mazhab Syafi'i. Niku jenenge kitab Al-Um. Adapun kitab sing kecil-kecil kados Safinatun Najah. Niku kitab kecil niku yang nyusun bukan Imam Syafi'i, tapi ulama setelahnya yang pendapatnya niku merujuk kepada mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau jumhur niku bacaan bismillah niku dibaca sir meskipun sholatnya jahar. Dasar hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku Anas bin Malik salat di belakangnya Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semuanya memulai salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan juga di akhir bacaan. Ini hadis di Sahih Muslim. Adapun di riwayat yang lain, Al-Aswad mengatakan, aku sholat di belakangnya Umar bin Khattab. Aswad niki ulama dari kalangan tabi'in. Beliau muridnya Umar bin Khattab atau muridnya juga Ibnu Umar. Aku sholat di belakangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 70 kali sholat. Namun beliau tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak mungkin Nabi mengeraskan bacaan basmalah pada sholat 5 waktu dalam sehari dan seterusnya dalam keadaan mukim maupun bepergian. Namun khulafaur rasyidin, 4 khalifah itu dan para sahabat dan penduduk negeri tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga kalau di jumhur ulama niku lebih memilih pendapatnya adalah ketika sholat jahriyah lafadz bismillah itu tidak dikeraskan tapi tetap disamarkan. Namun juga tetap kita menghormati yang bermazhab Syafi'iyah yang lebih memilih bacaannya dikeraskan bacaan bismillahnya. Tetap hormati ketika imamnya maca bismillah niku dikeraskan, nggih niku mboten salah. Mau bismillahnya dijaharkan berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah, bismillahnya sir berarti mengikuti jumhur atau mayoritas ulama. Insyaallah mengatakan yang saya kula aturaken kata kesalahan kata Quran kula nyuwun pangapunten. Kita tutup ganti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.